Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Mailatu Saada beserta rekan saya Linda Silvia akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, meskipun kita dalam kondisi seperti ini dalam pembelajaran via daring, kita harus tetap memiliki semangat untuk belajar dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu menganalisis sistem pemerintahan negara, membangun nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dan menyaji serta mengkomunikasikan hasil analisis dari materi yang akan kita pelajari. Untuk materi bagian pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, sebelumnya pengertian kekuasaan itu sendiri yaitu kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya mengikuti tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari kekuasaan tersebut. Ada menurut dua ahli, yaitu untuk yang pertama menurut John Locke. Nah, pembagian kekuasaan ini ada 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu ada 3 bagian juga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan data dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Adapun praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu pada sila pertama kita bisa melihat contohnya untuk saling menghormati orang yang berbeda agama. Sila kedua, kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktikannya dengan latar belakang yang berbeda, kita tetap harus saling menghargai mereka. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai keragaman suku budaya. Di situ kita harus tetap bersatu, jangan terpecah belah. Adapun sila keempat, contohnya
dalam setiap musyawarah pasti kita akan berbeda pendapat. Kita harus tetap saling menghargai pendapat yang tidak sama dengan kita. Sila kelima bisa kita ambil contohnya, yaitu kita harus bersikap adil dan hidup merata. Artinya kemerataan itu dirasakan oleh semua orang. Nah, agar kalian dapat menyimak materi ini, Ibu akan memberikan tugas untuk meringkas. Tugas meringkas ini dimaksudkan agar kalian dapat memahami dari awal materi hingga terakhir. Nanti akan dikumpulkan via WhatsApp. Demikian pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.